Selamat pagi untuk kita semua. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat basis data dengan MySQL Workbench ya. Jadi langkah yang pertama tentu kita harus menginstal dulu MySQL Workbench. Tentu pertama kita download dulu. Kita ke Google, kita buka Google Chrome, kita cari download MySQL Workbench. Kemudian kita buka, kita cari yang 64 bit. Nah, kita go to download page, kita cari yang Windows 64 dan 32 bit ya. Jadi ini paling bawah di sini. Kita klik download saja, kemudian tunggu sampai proses download selesai ya. Klik just start to my download. Oke, sementara proses download ya. Setelah itu, jika sudah berhasil, kita mulai install. Kita buka saja, kemudian kita jalankan, tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Ya, kita pilih custom, kemudian next, custom ya. Kita buka MySQL Server, kita drag ke kanan, kemudian yang berikutnya di bagian bawah untuk workbench-nya kita drag ke kanan, dan juga untuk sisi kliennya kita drag ke kanan. Cukup 3 saja, kita lanjut ya. Kemudian eksekusi. Oke, setelah eksekusi tunggu sampai prosesnya selesai. 3 bagian, yaitu MySQL Server, MySQL Workbench, dan juga MySQL Cell ya. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai ya. Oke. Ya, sudah selesai, sudah finish. Kemudian kita next, kita lanjut lagi. Ya, ini masuk di type and networking, kita next saja. Di authentication method kita next. Nah, di akun and role ini kita masukkan passwordnya. Di sini saya kasih contoh 1 sampai 8. Silakan diisi sesuai dengan keinginan Anda untuk di sisi server passwordnya ya. Kemudian next, lanjut saja, next ya, execute ya. Jadi proses eksekusinya akan berjalan sampai selesai ya, di bagian terakhir. Oke, kemudian kita finish. Oke, kita finish ya. Ya, secara otomatis aplikasi Workbench-nya akan terbuka. Nah, kita akan mulai dengan koneksi ke MySQL ya. Tentu kita buka saja, kita masukkan password yang tadi kita isi. Jadi pastikan passwordnya selalu diingat. Oke, ya, sudah masuk tampilannya. Kemudian kita mulai dengan membuat database atau scheme. Jadi database atau scheme ya, sama saja. Kita mulai create database baru. Kemudian kita misalkan buat database namanya database sekolah. Kemudian kita apply, kemudian apply lagi. Oke, selesai. Database sudah berhasil, kemudian sudah sukses ya, di bawah sudah hijau. Kita mulai buat tabelnya ya. Kita coba lihat di sini ya, pilih di bagian bawah ya, kemudian pilih tabel, kita buat tabelnya. Klik kanan, pilih new tabel saja, kemudian
Kita tambahkan nama tabel di sini. Kemudian kita buat fieldnya atau entitas tabel dan tipe datanya. Yang pertama tentu ID, primary key, NN ini not null ya. Kemudian untuk field kedua atau entitas kedua, misalnya NPSN, varcharnya misalnya 10. Ya, ID-nya kita centang AI ya, atau auto increment ya. AI itu auto increment. Alamat, ya kita coba ganti tipe datanya, bukan varchar tapi teks ya, karena alamat ini bisa banyak teks. Kita ganti ulang alamat nya teks. Oke, kita masukkan nilainya, batas panjang karakternya 255 ya. Kemudian setelah alamat, kita lihat lagi kira-kira apa saja yang ada di dalam tabel siswa. Oke, kita ganti dulu ini jenis kelaminnya supaya terurut. Setelah nama jenis kelamin, kita kasih varcharnya misalnya 10. Kemudian tempat lahirnya, varcharnya kita kasih 30. Tanggal lahirnya kita kasih misalnya di sini date ya. Oke. Kemudian alamat ya kita kasih teks. Oke, sekarang kita centang, kita nama ini, kita lihat di sini semuanya sudah. Oke. Kemudian kita apply. Yang kita cek dulu ya. Ini kita kasih not null ya, artinya tidak boleh kosong semua ya. Jadi harus diisi ya, wajib diisi. Kalau misalnya kita tidak centang berarti tidak diisi, juga tidak pengaruh ya. Oke, saya rasa sudah. Ini kita hapus saja tabel field bagian bawah ini, klik kanan, delete saja. Oke, saya rasa sudah. Kita apply saja, apply. Oke, ini strukturnya untuk scriptnya, langsung otomatis apply. Oke, eksekusi. Ya, sudah berhasil ya. Jadi tabelnya sudah berhasil. Ini kita bisa lihat di sini kolomnya lengkap semua ya. Oke, tabel siswa ya. Kemudian kita mulai lihat, ini kita klik bagian kanan untuk memulai isi data pada tabel ya. Jadi kita akan isi data di tabel siswa ini. ID-nya kita mulai dengan 1, terus isi namanya, ya, NPSN-nya, kemudian nama sesuai dengan field atau entitas tabel tadi ya. Jadi tadi kita sudah setting bahwa not null, artinya tidak boleh kosong kecuali alamat. Alamat juga, jadi wajib semua diisi ya. Oke, kita apply, coba kita lihat. Kita sudah isi. Ada error di sini ya, kita lihat bahwa ada error di bagian ya, bagian tanggal ya. Jadi penulisan tanggalnya masih belum sesuai. Coba kita ganti tahun, tanda stripe dulu, kita apply lagi. Masih sama, masih error. Coba kita ganti tahun duluan, bulan, kemudian tanggal. Oke, ya berhasil ya. Jadi pastikan tahun, bulan, tanggal ya kalau untuk mengisi tanggal lahir ya. Kita lanjut isi data yang kedua, misalnya nama kedua misal tuh aja. Kita isi dulu NPSN nya, NSN nya, tanggal lahir dan juga alamatnya ya. Kemudian kita eksekusi ya, selesai, berhasil. Close ya. Sudah untuk tabel pertama sudah. Kita coba buat lagi ya, kita lihat di sini. Ini strukturnya, ini informasi tabelnya bisa dicek.
semua di sini ya. Ini strukturnya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita cek di sini untuk buat tabel. Sebentar. Ya, di tabel klik kanan, klik new tabel. Kita buat lagi satu tabel namanya tabel guru, tb_guru. Ya, kita lanjut untuk mengisi kolomnya seperti biasa, ID. Kemudian misalnya NIP atau NIK duluan. Kemudian NIP, nama, jenis kelamin, terakhir alamat ya. Oke. Dan juga terakhir status ya. Kita ubah tipe datanya, misalnya teks 255. Kemudian status ini kita buat tipe datanya enum saja. Kita tambahkan tanda petik 2. Enum misalnya ada 2 nilai di sini. Yang pertama menikah, koma, tanda petik 2 lagi, belum menikah ya. Ada 2 pilihan ya. Jadi kita pakai tipe data enum. Ya, kita coba kita tambahkan not null, misalnya ini not null. Jenis kelamin not null, alamat ya. NIP yang tidak not null ya. Oke. Kita eksekusi, kemudian kita coba tambahkan, sudah muncul. Kita tambahkan di sini misalnya ID, nama gurunya, NIK-nya, NIP-nya, namanya, ya, kita perbesar. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, alamat Labuan Bajo, status misalnya menikah. Oke. Kita coba save. Ya, error ya. Kita lihat di sini nick ya. Jadi nick ini wajib diisi karena kita sudah setting di pengaturan tabel tadi bahwa dia not null ya. Nah, ini not null ya, kecuali NIP ya. Oke. Jadi kita kembali harus isi nick ya. Ya, ini harus isi. Nicknya kita harus isi. Oke. Ya. Kalau NIP-nya kita straight aja, nggak apa-apa, tidak perlu, tidak masalah. Oke. Kemudian kita play ya, berhasil ya, sudah berhasil ya. Jadi saya rasa itu untuk caranya. Silahkan ditambahkan untuk tabel-tabel yang lain, silahkan dilatih terus menerus untuk bisa lebih memahami lagi. Saya rasa itu, sekian dan terima kasih.